Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang rasio, analisis ekuitas, dan valuasi. Nah, khususnya memang pengantar untuk rasio valuasi. Jadi kita tidak akan secara mendalam membahas berbagai jenis pengukuran atau perhitungan valuasi perusahaan, tapi kita akan batasi spesifik hanya pada rasio-rasio yang digunakan untuk valuasi perusahaan. Jadi kita akan membahas rasio-rasio apa saja yang sebetulnya pada umumnya digunakan oleh perusahaan, termasuk salah satunya adalah earning per share, terus juga bagaimana rasio itu digunakan, kriterianya apa, rumusnya apa, lalu bagaimana rasio valuasi tadi mencerminkan nilai dari satu perusahaan itu juga akan dibahas. Nah, kenapa materi rasio atau rasio valuasi ini perlu dibahas? Karena pada umumnya ketika kita berbicara sebagai seorang investor, investor menilai fundamental saham tidak hanya pada rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, tapi juga mampu menilai harga saham berdasarkan nilai yang tercermin pada laporan keuangan. Nah, oleh karena itu, profitabilitas, likuiditas, solvabilitas itu tidak bisa berdiri sendiri. Maka dalam hal ini, rasio valuasi menjadi penting untuk memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan. Makanya perlu kita bahas rasio valuasi. Nah, apa tujuan kita tahu rasio valuasi dari perusahaan? Yang pertama adalah untuk menentukan harga jual atau beli satu perusahaan. Jadi ketika kita sebagai investor, kita akan tahu apakah saham yang akan kita jual ini under value atau over value. Nah, apakah ketika kita jual di harga sekian itu kemahalan atau kemurahan? Karena walaupun sebetulnya secara spesifik under value atau over value juga dibahas di mata kuliah manajemen investasi. Nah, ataupun ketika kita beli satu emiten perusahaan atau kita beli saham gitu ya, apakah saham itu under value atau over value? Kita juga bisa menggunakan pendekatan dari rasio valuasi. Yang kedua adalah membantu keputusan investasi kita tadi. Selain menentukan harga jual atau beli perusahaan yang terdaftar di bursa efek ataupun tidak terdaftar di bursa efek, ketika kita membeli perusahaan yang secara spesifik terdaftar di bursa efek, berarti itu akan sangat membantu kita menentukan apakah pada akhirnya kita akan berinvestasi atau membeli perusahaan tersebut atau tidak. Yang ketiga adalah menentukan nilai saham IPO atau merger. Nah, valuasi itu menjadi penting ketika perusahaan memutuskan untuk melantai di bursa atau merger dengan perusahaan lain. Jadi harus tahu dulu nilai perusahaan kita itu berapa. Walaupun secara spesifik ini ada di bagian metode valuasi lainnya yang tidak dibahas pada presentasi kali ini. Terus yang terakhir adalah penilaian untuk kebutuhan laporan keuangan. Ini berkaitan dengan penilaian kinerja manajerial perusahaan. Nah, secara tahapan, valuasi itu tidak serta-merta kita punya kesimpulan, oh nilai perusahaan ini misalnya 5 miliar, 10 miliar. Nah, pada fakta di lapangannya tentu tidak sesederhana itu. Jadi, jika dimulai, proses valuasi itu dimulai dari memahami proses bisnisnya. Jadi, kita tidak bisa menentukan berapa nilai perusahaan jika kita tidak paham dulu proses bisnis perusahaan ini seperti apa. Yang kedua, baru kita masuk ke kinerja laporan keuangannya. Bagaimana kinerja laporan keuangannya? Nah, yang ketiga, kita menentukan metode valuasi apa yang digunakan. Baru ketika kita menentukan metode valuasi, kita bisa menghitung berapa nilai valuasinya, lalu kita bisa mengambil keputusan apakah kita akan berinvestasi atau tidak berinvestasi pada perusahaan tersebut. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa tahapan sebelum kita bisa menghitung berapa sih nilai valuasi atau nilai dari satu perusahaan.
Jadi tahapan pertama adalah memahami bisnis yang akan kita nilai. Nah, memahami bisnis ini, kita mesti paham industri bisnis yang kita analisis ini masuk ke industri mana. Terus secara kompetitif analisisnya seperti apa? Bagaimana perusahaan menyikapi pesaing, bagaimana perusahaan bisa bersaing dengan produk atau industri sejenis, apa keunggulan dari perusahaan, apa kekurangannya. Nah, ini termasuk di dalamnya mungkin adalah SWOT analisis. Nah, baru kita memahami soal laporan keuangan perusahaan. Bagaimana kondisi laporan keuangannya perusahaan. Nah, dari situ kita bisa membuat forecasting atau kita membuat peramalan ke depan kira-kira penjualannya seperti apa, pendapatannya seperti apa, dividennya seperti apa, laporan laba ruginya, neracanya, termasuk arus kas. Biasanya forecasting arus kas. Arus kasnya seperti apa. Nanti kita akan menentukan model valuasinya. Ini akan diukur menggunakan model valuasi yang mana. Nah, model valuasi ini erat kaitannya dengan forecasting karena nanti biasanya forecasting digunakan untuk menentukan model valuasi mana. Nah, terus baru kita bisa menghasilkan rekomendasi apakah perusahaan ini masih under value atau over value dibandingkan kondisi saat ini. Nah, baru nanti keputusannya, rekomendasi kita, misalnya pada perusahaan yang sudah melantai di bursa, ada hold, ada buy, ada sell. Nah, biasanya keputusan akhirnya, apa kita akan tetap mempertahankan investasi kita di perusahaan tersebut, apakah kita akan memutuskan menambah investasi kita atau bahkan menjual investasi kita. Nah, itu masuk ke strategic decision atau keputusan akhirnya seperti itu. Nah, ada beberapa pendekatan dalam valuasi. Jadi, yang pertama ada DCF atau discounted cash flow. Yang kedua ada pendekatan relatif atau multiple. Dan yang ketiga adalah pendekatan opsional. Nah, secara spesifik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pendekatan relatif atau multiple. Nah, pendekatan relatif atau multiple tadi sudah dibahas bahwa pendekatan income base itu biasanya pada umumnya ada dua, ada dividend discount model, ada free cash flow model. Nah, kalau yang tadi DCF itu masuk ke free cash flow model. Nah, yang kedua adalah relative valuation. Relative valuation ini ada dua, biasa ada share price multiple sama enterprise value multiple. Nah, ini yang akan kita bahas spesifik di materi kali ini. Nah, rasio-rasio dari multiple ini biasanya terdiri dari beberapa rasio. Yang pertama adalah price to earning ratio atau PR rasio. Terus ada juga PBV atau price to book ratio atau price to book value ratio. Ada juga price to sales ratio dan price to cash flow ratio. Nah, ini sebetulnya rumusnya memang sudah tercantum di sini. Stock price, harga saham, dibagi pendapatan per lembar saham. Kalau price to book ratio, rumusnya adalah harga saham dibagi book value atau nilai buku per lembar saham. Walaupun secara detail akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke beberapa multiple rasio yang disebutkan tadi, yang menjadi dasar atau yang akan sering muncul adalah istilah EPS atau earning per share. Apa sih yang dimaksud dengan EPS earning per share? Nah, di sini dijelaskan bahwa earning per share itu adalah laba per lembar saham. Yang artinya jumlah laba yang jadi pemilik pemegang saham biasa atau pemegang common stock. Nah, rumusnya adalah earning available for common share dibagi rata-rata tertimbang dari saham biasa yang beredar. Nah, ini rumus yang digunakan atau secara sederhana adalah laba bersih. Nah, dibagi jumlah saham beredar. Nah, bagaimana cara menghitungnya?
biasanya ya pada perusahaan-perusahaan yang memang sudah go public, misalnya ini saya ngambil contoh perusahaan Indofood. Perusahaan Indofood tahun 2022 untuk laporan audit tahun 2022. Nah, kita lihat laba penghasilannya berapa nih? Penghasilannya kita lihat di sini. Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar 6. Nah, yang ini. 6 juta, 7 juta. Ini disajikan dalam jutaan rupiah. Nah, berarti 6 triliun dan 7 triliun. Nah, kita lihat di bawahnya. Di sini saham yang beredar, saham yang beredarnya atau di sini EPS-nya, langsung diketahui EPS-nya, earning per share-nya, laba per sahamnya, itu adalah 724 untuk tahun 2022, 873 untuk tahun 2021. Nah, earning per share ini dari mana? Kalau misalnya kita balik ke rumus yang tadi, berarti adalah laba bersih. Artinya kalau dalam laporan keuangan berarti istilahnya laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang 6 triliun ini, bukan yang 2 triliun. Nah, dibagi jumlah lembar saham. Nah, maka berarti 6 miliar 300 6 triliun 6 triliun 359 dibagi. Nah, berapa jumlah lembar saham yang beredarnya? Nah, kita bisa lihat rinciannya di sini. Catatan atas laporan keuangan nomor 2 dan catatan laporan keuangan nomor 26. Maka kita lihat di bagian bawahnya di halaman di bagian catatan atas laporan keuangan nomor 26. Nah, di sini dijelaskan jumlah rata-rata tertimbang sahamnya atau jumlah rata-rata saham beredarnya adalah 8 miliar. Berarti di sini 8 miliar 780 426 rupiah. Nah, ini dibagi ini maka kita dapat 724. Artinya apa? Artinya per satu lembar saham yang kita miliki, kita dapat untung sebesar 724 rupiah. Nah, semakin tinggi nilai EPS ini, berarti porsi kepemilikan kita, untung kita juga kemungkinan semakin besar. Nah, EPS yang baik adalah EPS yang terus tumbuh dari tahun ke tahun. Nah, jadi sebetulnya untuk EPS ini kita tidak perlu menghitung karena memang di laporan keuangannya sudah disajikan. Jadi kita tinggal lihat aja, oh EPS-nya itu berapa di laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke price to earning ratio. Apa sih yang dimaksud dengan price to earning ratio? Jadi price to earning ratio ini adalah perbandingan antara harga saham, nah, terhadap laba bersih saham. Jadi rumusnya adalah harga saham dibagi laba bersih per saham. Nah, kriterianya kalau PE-nya tinggi berarti prospek pertumbuhannya baik, tapi bisa jadi PE yang tinggi itu menandakan perusahaan yang over value, artinya perusahaan yang memang sudah terlalu mahal untuk kita beli sahamnya. Contoh, nah pertanyaannya adalah dari mana kita mencari harga saham dan dari mana kita mencari laba bersih saham jika di laporan keuangan. Nah, rumusnya adalah harga saham dibagi laba bersih saham. Harga saham dibagi laba.
bersih per saham. Nah, harga sahamnya dari mana? Nah, maka kita bisa masuk ke Yahoo Finance. Kita bisa masuk ke website yang namanya Yahoo Finance. Nah, kita bisa masukkan timelinenya itu per tanggal berapa. Nah, kita masukkannya 1 tahun. Teman-teman silakan masukkannya 1 tahun dari tanggal misalnya yang teman-teman cari itu tahun berapa. Misalnya tahun 2023 berarti dari 1 Januari 2000. Nah, ini jangan lupa diklik bagian historical data. Jadi diklik dulu di sini nama perusahaannya. Misalnya ini yang saya cari adalah Indofood. Berarti IN DF kasih titik .jk. JK itu artinya Jakarta Index biasanya dimuncul. Nah, nanti tergantung teman-teman cari perusahaan apa juga sama. Nah, terus masuk ke historical data. Nah, dari historical data ini range waktunya, range waktunya itu silakan teman-teman sesuaikan. Saya coba simulasikan. Nah, jadi kita masuk ke Yahoo Finance, terus silakan teman-teman klik Yahoo Finance ini. Nah, di sini misalnya kita cari Indofood, berarti kita ketik kndf.jk. Nah, ini kita pilih yang ini, yang JK, artinya ini PT Indofood Sukses Makmur di Jakarta Index di Indonesia. Nah, di bagian ini kita klik yang historical data. Nah, di historical data, time range-nya, jangka waktunya, misalnya teman-teman cari yang 2023, berarti 01 2023. Nah, berarti di sini sampai Desember 12 31 2023. Nah, di sini kita munculkannya yang per bulan. Nah, data yang digunakan itu adalah close entry ini. Jadi data yang digunakan adalah close entry. Nah, data yang digunakan adalah yang ini, close ini. Nah, berarti harga saham per Desember itu adalah 6.450. Nah, closing entry-nya di Desember itu yang kita pakai adalah 6.450. Walaupun sebetulnya yang idealnya harusnya harga per penutupan. Jadi coba kita cari harga per penutupannya. eh, week daily. Oh ya, ini berarti penutupannya di 29 Desember itu di 6.450. Jadi udah bener ya, kita pakainya 6.450. Nah, seperti itu untuk harga saham. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, jadi di sini kita punya harga sahamnya adalah 6.725, atau kalau misalnya teman-teman bingung masuk ke Yahoo Finance, teman-teman bisa lihat ini tuh dari laporan keuangannya. Di bagian laporan keuangannya, dia juga memunculkan angka penutupannya di triwulan keempat, triwulan terakhir, itu 6.725. Berarti kita masukin harga sahamnya adalah 6.725. Laba bersih per sahamnya, tadi kita udah dapat laba bersih per sahamnya dari laporan keuangan. Nah, laba bersih per sahamnya kita dapat yang ini. 2022 tuh 724. Berarti 6.725 dibagi 724. Maka kita dapat angka 9,28. Nah, walaupun di beberapa literatur, rasio price to earning rasio tuh yang bagus adalah 20 sampai 25 kali. Ini cuma 9 kali. Nah, tapi tergantung juga dari industrinya. Nah, 20 sama 25 kali ini kebanyakan di industri-industri yang dia fast atau industri-industri perbankan.
Nah, kita lihat sebetulnya rata-rata industri untuk sektor ini tuh berapa. Nah, ini data dari Stockbit. Nah, rata-rata industri. Nah, current yang kita pakai ini, current PR ratio trailing 12 month dalam satu tahun. Satu tahun tuh industrinya 14,36%. Nah, terus di sini sektornya 15,7. Nah, Indofood memang rata-rata kecil. Di sini 2002, ini data 2024. Nah, di sini Indofood cuma 6,66 dibandingkan dengan SMAR, ICBP atau CPIN. Eh, dia dibandingkan dengan CPN memang lebih besar, lebih kecil, paling kecil malah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, artinya memang rasio industrinya juga nggak sampai ke 20. Jadi PE itu dilihatnya dari berapa sih rasio industrinya gitu. Jadi tidak melulu sampai 20 sampai 25 kali atau 25%. Nah, tergantung PE rasionya industrinya berapa. Nah, di sini industrinya cuma 14, sektornya cuma 15,7%. Nah, selanjutnya ada price to book value. Apa itu price to book value? Price to book value itu adalah perbandingan harga saham terhadap nilai buku saham. Nah, di sini ada dua tahapan. Jadi, tahapan yang pertama adalah kita menentukan dulu berapa dari nilai buku per sahamnya. Rumusnya adalah total equity dibagi saham yang beredar atau standing share-nya. Nah, kalau kita udah dapat nilai bukunya, baru kita masukin ke sini. Nah, maka kita masuk ke rumus yang kedua. Harga saham dibagi nilai buku. Nah, bagaimana cara membacanya? Jadi kriterianya adalah kalau misalnya PBV-nya kurang dari satu, maka bisa dikatakan under value. Nah, tapi kalau misalnya PBV-nya lebih dari satu, maka bisa dikatakan over value. Tapi perhatikan juga apakah nilai asetnya secara rasio asetnya itu juga bagus atau tidak. Nah, contoh, ini kita masih pakai data yang sama, yaitu data dari Indofood. Nah, rumusnya, kita lihat rumus yang pertama adalah kita mesti cari dulu berapa nilai book value-nya, berapa nilai BV-nya. BV-nya rumusnya adalah total equity, nah, dibagi jumlah saham yang beredar. Total equity yang mana? Apakah total equity yang 180 ini atau equity yang mana? Nah, equity yang digunakan adalah equity yang ini, ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas pemilik induk. Nah, jadi kita tidak pakai nilai total equity karena di sini, sorry, bukan ini. Ini atau ini. Nah, kita tidak pakai yang 93, tapi kita pakai yang 53 karena di sini 93 itu terdiri dari kepentingan non pengendali atau equity entitas anak. Kita pakai khusus entitas induk saja. Nah, berarti kita punya nilai total equity 53,843836 dalam jutaan rupiah dibagi, nah dibagi berapa jumlah saham yang beredarnya. Nah, kita tahu di sini jumlah saham yang beredar di bagian ini, Pak ini di mana? Ini di bagian catatan atas laporan keuangan. Nilainya 8780,426,500. Nah, maka kita dapat angka sebesar 6.132,25. Nah, ini adalah nilai dari book value atau BV-nya. Nah, maka kita bisa menghitung nilai price to book value-nya. Kita masukkan nilai bukunya, yang ini,
sorry, 6.725 itu dari harga saham. Nah, ini harga sahamnya. Harga saham dibagi, nah ini 6.132 ini nilai bukunya atau BV-nya atau book value-nya. Dibagi book value. Nah, ini Pak dari mana 675 harga saham? Tadi kita udah bahas harga saham bisa dicari dari laporan keuangan atau dari Yahoo Finance. Maka kita dapat 1,09. Nah, tadi disampaikan kalau PBV-nya kurang dari satu, dia bisa dikatakan under value. Nah, ini, tapi kalau misalnya dia lebih dari satu, pakai over value. Nah, ini PBV-nya lebih dari satu, maka bisa dikatakan over value. Nah, tapi apakah mutlak over value? Nah, tadi lihat bagaimana komposisi nilai asetnya. Nah, tadi kita udah bahas soal PBV dan PE. Selanjutnya kita bahas soal price to cash flow. Nah, price to cash flow ini rumusnya adalah perbandingan harga saham terhadap arus kas per saham. PCF ini rumusnya harga saham dibagi arus kas per sahamnya berapa. Jadi misalnya harga sahamnya tadi 150, arus kas per sahamnya adalah 25, PCF-nya itu 6 kali atau price to cash flow-nya sebesar 6 kali. Nah, sedangkan ini adalah EV atau enterprise value atau ya ini membandingkan antara nilai enterprise value dengan nilai earning before income, tax, and depreciation atau dan amortisasi. Nah, selanjutnya adalah dividen payout ratio. Nah, ini untuk melihat apakah dividen yield-nya itu menutupi kebutuhan atas dividen per lembar sahamnya atau tidak. Rumusnya adalah dividen per saham dibagi harga saham. Nah, misalnya tadi eh, harga dividen per sahamnya berapa biasa dicantumkan dalam laporan keuangan, terus harga per sahamnya, harga sahamnya berapa tadi harga sahamnya kita juga udah contohkan dicari. Nah, pada akhirnya ini ada beberapa tugas. Silakan teman-teman hitung berapa nilai dari EPS, PBV, PR rasio, terus juga rasio-rasio evaluasi lainnya jika ada ataupun yang tidak termuat dalam paparan ini. Presentasi ini untuk perusahaan Indofood, SMAR, CBP, dan CPN untuk laporan keuangan tahun 2023. Nah, kalau sudah ada angkanya, angkanya harus diambil dari laporan keuangan. Jadi memang harus dihitung. Jangan angka yang sudah jadi rasionya berapa. Nah, selanjutnya, silahkan jelaskan perusahaan mana di antara keempat perusahaan ini yang menurut teman-teman memiliki nilai rasio paling ideal. Nah, jelaskan alasannya kenapa. Yang kedua, nah terus kalau misalnya ternyata misal perusahaan Indofood menurut teman-teman yang paling ideal. Nah, jelaskan apakah rasio valuasi itu bisa digunakan sebagai acuan untuk melihat perusahaan itu berkualitas atau tidak. Misalnya teman-teman jawabannya iya. Nah, kalau iya, jelaskan kenapa. Kalau tidak, tidak juga jelaskan kenapa. Nah, tugas ini dikerjakan di buku catatan. Jawaban bagian penjelasannya, jadi kalau jawaban hitungan ini boleh aja mungkin aja sama, tapi kalau jawaban dari penjelasan bagian A dan B, saya kira tidak akan sama, baik kata-katanya pun tidak akan sama. Jadi kalau saya temukan ada yang sama, maka saya anggap tidak mengerjakan salah satu atau lebih dari satu yang sama, maka saya anggap semuanya tidak mengerjakan pada bagian yang sama. Nah, secara dikerjakan di buku catatan, akan dibahas pada pertemuan di kelas. Itu yang bisa disampaikan untuk paparan materi kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.